Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 13 Juni. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus jaminan keselamatanmu. Semoga oleh Dia kami Kau menteraikan menjadi milik kesayanganmu. Dan semoga teladan Santo Antonius dari Padua, seorang pengkhotbah yang ulung dan penolong bagi kami dalam segala hal. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 5, ayat 13 sampai 16. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Antonius dari Padua, yang hidup pada tahun 1195 sampai 1231. Ia dikenal sebagai pengkhotbah dan pengajar. Dengan mengelilingi Italia Utara, mewartakan kabar gembira. Segala lapisan masyarakat, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, berduyun-duyun mendengarkan khotbahnya. Mereka mengagumi wejangan dan nasihatnya. Akibatnya banyak orang yang sesat bertobat melalui Santo Antonius Padua ini. Maka selamat dan profisiat bagi saudara-saudari, gereja, paroki-paroki, atau lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Antonius dari Padua. Semoga semangat dan teladannya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Santo Antonius membawa terang yang bercahayakan Kristus kepada banyak orang. Sebagai seorang biarawan, Santo Antonius mengikuti Kristus dengan mengamalkan nasihat-nasihat Injil. Kita semua juga dipanggil yang sama seperti Santo Antonius.
untuk menjadi garam dan terang dunia dalam hidup kita. Kita semua menerima tugas serta hak untuk merasul berdasarkan persatuan mereka dengan Kristus kepala. Sebab melalui baptis mereka disatu ragakan dalam tubuh mistik Kristus. Melalui penguatan mereka diteguhkan oleh kekuatan Roh Kudus. Dan dengan demikian oleh Tuhan sendiri ditetapkan sebagai rasul. Kita semua dipanggil untuk menjadi terang dunia, untuk menghasilkan tatanan adil dalam masyarakat, bagaikan garam yang berpartisipasi secara pribadi dalam hidup masyarakat. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya kasih Kristus harus menjiwai seluruh hidup kita dan juga mewarnai tindakan kita dalam arti kasih sosial. Ketika membawa terang Kristiani dalam hidup kita sehari-hari, hendaknya kita selalu ingat ada perbedaan yang jelas antara apa yang dijalankan oleh kita sebagai murid-murid Kristus, entah itu sebagai perorangan, entah secara kolektif, atas nama mereka sendiri selaku warga negara di bawah bimbingan suara hati, dan di lain pihak, apa yang mereka jalankan atas nama gereja bersama para gembala. Tujuannya adalah untuk kesejahteraan umum, bonum commune, dengan prinsip utama solidaritas dan subsidiaritas. Pilihan utama adalah perhatian terhadap kaum miskin, mereka yang tertindas, mereka yang terlantar, dan difabel. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus untuk menjadi terang dan garam dalam hidup kita. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.